Halo, selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 10, kami akan menjelaskan tentang kewarganegaraan. Nah, yang pertama yang akan menjelaskan yaitu rekan saya yang bernama Bernardus Beni Kurniawan. Perkenalkan, saya dari kelompok 10 yang bernama Bernardus Beni Kurniawan dengan NIM 23622010007 yang ingin menjelaskan tentang kewarganegaraan. Kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam kontrol satuan politik tertentu, secara khusus negara, yang dengan membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, dan setiap warga negara berhak memiliki paspor dari negara yang dianggotainya. Berikutnya itu, kewarganegaraan merupakan bagian dari konsep kewargaan. Dalam kurung itu bahasa Inggris citizenship. Di dalam pengertian ini, warga suatu kota atau kabupaten disebut sebagai warga kota atau warga kabupaten karena keduanya juga merupakan satuan politik dalam otonomi daerah. Kewargaan ini menjadi penting karena masing-masing satuan politik akan memberikan hak sosial yang berbeda-beda bagi warganya. Oke, berikutnya itu teori kontrak sosial. Status kewarganegaraan memiliki implikasi hak dan kewajiban. Dalam filosofi kewarganegaraan aktif, seseorang warga negara disyaratkan untuk menyumbangkan kemampuan bagi perbaikan komunitas melalui partisipasi ekonomi, layanan publik, kerja sukarela, dan berbagai kegiatan supaya untuk memperbaiki penghidupan masyarakat. Dari dasar pemikiran inilah muncul mata pelajaran kewarganegaraan yang diberikan di sekolah-sekolah. Kewarganegaraan memiliki kemiripan dengan kebangsaan. Yang membedakan adalah hak-hak untuk aktif dalam perpolitikan, ada kemungkinan untuk memiliki kebangsaan tanpa menjadi seorang warga negara. Contoh secara hukum merupakan subjek suatu negara dan berhak atas perlindungan tanpa memiliki hak berpartisipasi dalam politik. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 4 asas-asas kewarganegaraan. Nah, di sini teman-teman udah ada yang tahu belum 4 asas kewarganegaraan itu ada apa aja? Nah, jika teman-teman belum tahu, silakan simak. Oke teman-teman, selanjutnya yaitu yang pertama yaitu jus sanguinis, asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang menurut pertalian darah atau keturunan dari orang tua yang bersangkutan. Jadi yang menentukan kewarganegaraan seseorang ialah kewarganegaraan orang tuanya, dengan tidak mengindahkan di mana ia sendiri dan orang tuanya berada dan dilahirkan. Nah, berikut ini adalah beberapa negara penganut asas jus sanguinis. Yang pertama itu ada Belanda, kemudian Filipina, yang ketiga Indonesia, yang keempat Inggris, kelima Jerman, keenam Korea Selatan, yang ketujuh itu Portugal, yang ke-8 itu Spanyol. Oke, yang kedua yaitu jus soli. Jus soli merupakan asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahiran. Asas ini diberlakukan oleh negara-negara yang sedikit, yang kebanyakan penduduk di negara itu merupakan warga pendatang yang diterima untuk melaksanakan berbagai pekerjaan bagi perkembangan perekonomiannya.
Di bawah ini ada beberapa negara penganut asas jus soli. Yang pertama itu ada Argentina, yang kedua ada Barbados, yang ketiga itu ada Belize, yang keempat ada Brasil, kelima itu Kanada, keenam itu Chad, ketujuh ada Kuba, yang kedelapan itu ada Amerika Serikat. Oke teman-teman, yang ketiga itu ada asas kewarganegaraan ganda. Teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu asas kewarganegaraan ganda? Jika teman-teman belum ada yang tahu, silakan simak. Nah, di sini ada kewarganegaraan ganda. Kewarganegaraan ganda adalah sebuah status yang disematkan kepada seseorang yang secara hukum merupakan warga negara sah di beberapa negara. Di bawah ini adalah persyaratan umum bagi seseorang untuk memperoleh kewarganegaraan di suatu negara. Yang pertama itu ada sedikitnya satu orang tua adalah warga negara di negara tersebut. Yang kedua adalah orang tersebut lahir di teritori negara bersangkutan. Yang ketiga, orang tersebut memiliki seseorang yang memiliki kewarganegaraan di negara yang bersangkutan. Yang keempat yaitu orang tersebut diadopsi dari negara lain ketika masih di bawah umur atau masih bayi, dan sedikitnya satu orang tua asuhnya adalah warga negara di negara bersangkutan. Yang kelima yaitu orang tersebut mengalami naturalisasi. Oke, teman-teman, yang terakhir yaitu kewarganegaraan asing. Warga negara asing merupakan seseorang yang tinggal dan menetap di sebuah negara tertentu, namun bukan berasal dari negara tersebut, juga tidak secara terdaftar sebagai warga negara, yang memiliki tujuan yang beragam, misalnya dalam rangka menempuh pendidikan, bisnis, maupun hal lainnya. Teman-teman, sekian dari kelompok 10. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang ingin mampir untuk menonton tentang kewarganegaraan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Kami dari kelompok 10 meminta maaf jika ada salah kata dalam kami mengucapkan kata-kata yang ada dalam video kami. Selamat siang teman-teman.